Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Septiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tugas jurnal tentang Python. Yang pertama, jurnal nasional dengan judul pendeteksi kantuk secara real time menggunakan pustaka OpenCV dan di Live Python. Linknya saya taruhkan di deskripsi. Pertama, pusatnya ada sejumlah aspek yang bisa menyebabkan rasa kantuk terus menjerat tubuh. Aspek utama tentu saja tentang antara kurang tidur, tubuh manusia normal membutuhkan tidur berkisar 6-8 jam setiap hari. Jika kurang dari itu, dapat dipastikan rasa kantuk akan hadir. Aspek lainnya yang bikin kantuk adalah obat-obatan pengedar yang mengonsumsi obat-obatan seperti obat flu saat sebelum mengemudi akan didera rasa kantuk. Setahu saya 1 jam setelah minum obat flu, rasa kantuk akan hadir. Dalam penelitian ini, penguji mendeteksi kantuk maupun pemantauan kelopak mata dilakukan berdasarkan beberapa faktor yang memungkinkan dapat mempengaruhi akurasi dari pendeteksi kantuk maupun faktor berupa pengaruh umur, gaya wajah, penambahan aksesoris, dan pelatihan data training. Dalam hasil pengujian menunjukkan perolehan tingkat akurasi pendeteksi bentuk kantuk mencapai sebesar di atas 90%. Abstraknya kunci ini merupakan pendahuluannya. Jika terlalu cepat, tinggal kalian skip saja videonya. Yang kedua, tinjauan pustaka. Itu OpenCV atau Open Source Computer Vision Library adalah salah satu software pustaka yang ditujukan untuk pengolahan citra dinamis secara real time yang dibuat oleh Intel dan sekarang didukung oleh Willow, Garage, dan Hitsys. Ia memiliki antarmuka yang mendukung bahasa pemrograman C++, C, Python, dan Java, termasuk untuk sistem operasi Windows, Linux, Mac OS, iOS, dan Android. OpenCV didesain untuk efisiensi dalam komputasi dan difokuskan pada aplikasi real time. Contoh penerapan OpenCV dengan Python adalah kamera yang dipasang di parkiran yang mampu membaca plat nomor. Intinya, OpenCV bersama Python dimanfaatkan untuk mengelola image dan video sesuai dengan tujuan masing-masing yang melibatkan kamera untuk menangkap gambar lalu diolah di komputer. Selanjutnya adalah the live, yaitu detektor landmark wajah yang sudah dilatih sebelumnya di dalam pustaka the live digunakan untuk memperkirakan lokasi 68 XY atau koordinat yang memetakan struktur wajah di wajah. Indeks dari 68 koordinat dapat divisualisasikan pada gambar di bawah ini, seperti ini gambarnya. Notasi ini adalah bagian dari 68 titik iBook 300W dataset ini prediktor landmark wajah di live dilatih. Penting untuk dicatat bahwa detektor pendeteksi wajah lainnya ada, termasuk model 194 titik yang dapat dilatih pada dataset Helen. Terlepas dari kumpulan data yang digunakan, karakter kerja di live yang sama dapat dimanfaatkan untuk melatih prediktor bentuk pada data pelatihan. Seperti ini adalah algoritma deteksi kantuk yang hanya fokus pada mata, kelopak mata. Metode penelitiannya, penulis membagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, menunjukkan cara mengatur kamera di mobil sehingga penulis dapat dengan mudah mendeteksi wajah pengemudi dan menerapkan pelokalan wajah untuk memantau mata saya. Yang kedua, penulis kemudian akan menunjukkan bagaimana penulis dapat menerapkan detektor ngantuk menggunakan OpenCV di Live dan Python. Yang ketiga adalah penulis meminta pengemudi masuk dalam mobil seolah-olah pengemudi sedang mengantuk. Dari pembahasannya ini ini menguji detektor kantuk OpenCV, contohnya seperti gambar ini. Dan kesimpulannya yaitu detektor rasa kantuk kami bergantung pada 2 teknik penglihatan komputer. Deteksi tengah arah wajah, aspek rasio mata, prediksi tengah arah wajah adalah proses pelokalan struktur wajah dan menjadi kunci pada wajah.
termasuk mata, alis, hidung, mulut, dan garis rahang. Khususnya dalam konteks deteksi kantuk, kami hanya membutuhkan daerah sekitar mata. Kita dapat menerapkan aspek rasio mata untuk menentukan apakah mata tertutup. Jika mata telah ditutup untuk jangka waktu yang cukup lama, kita dapat berasumsi bahwa pengguna berisiko tertidur dan membunyikan alarm untuk menarik perhatian mereka. Selanjutnya, jurnal internasionalnya yaitu tentang Flexible Python Implementation of the Maple Algorithm. Summary: Topological data analysis (TDA) is a field of analysis focused on understanding the shape and structure of complex data by computing topological descriptors of data such as connection, components, loops, and voids. We are better able to find hidden relationships among noisy and high dimensionality data. Carlson, 2009, Edelsbrunner, and Herrer, 2010. However, raw TDA metrics cannot be readily visualized. To address this gap, Singh et al. 2007 developed the Mapper algorithm to facilitate graphical exploration of topological data structure. The work of Lum et al. 2013 sparked widespread interest in the Mapper technique by demonstrating its use in multiple domains, including political science, biology, and sports analytics. This library, Kepler-Mapper, is a Python implementation of the Mapper algorithm as first described in the paper's topological methods for the analysis of high-dimensional data sets and 3D objects recognition. Singh et al. 2007. Kepler-Mapper presents an intuitive interface of the Mapper algorithm and provides multiple comprehension methods for visualizing the network graph that Mapper produces. We leverage Scikit-learn API compatible clustering and scaling algorithm to construct network graphs in a flexible and user-friendly way. We also provide an extensive suite of tutorials detailing the use of Kepler-Mapper for simple and complex use cases. This is an image for journal open source software. Library details, Kepler-Mapper providers, and object orientation API for constructing and building Mapper network graph. The module employs the strategy pattern, giving use control over the clustering algorithm, covering schemes and interface schemes. This allows the module to be flexible for many use cases. Clustering strategies follow the scikit-learn cluster interface. We provide a similar interface for covers class and neighbor class as well as default implementation of the classes that are most commonly found in the literature. Ya, seperti inilah penjelasan dari saya tentang jurnal nasional dan jurnal internasional saya, di mana jurnal nasional itu berjudul pendeteksi kantuk secara real time menggunakan pustaka OpenCV dan Live Python, dan sedangkan jurnal internasional saya menjelaskan tentang Flexible Python Implementation of the Mapper Algorithm. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.